Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zilan Salsabila dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah kelas 4B Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sur dalam pembahasan qadiyah. Tak perlu berlama-lama, kita langsung ke pembahasannya. Apa sih yang dimaksud dengan sur? Sur adalah perkataan Arab yang bermaksud pagar atau batas. Dari segi bahasa, ialah rangkuman. Maksudnya, ialah merangkumi semua atau sebagian saja. Adapun dari segi istilah ilmu mantik, sur adalah lafaz yang menunjukkan arti semua, sebagian, dan lafaz lain yang sepadan. Sur juga disebut qadiyah yang mengandung musyawarah. Kemudian sur dibagi menjadi dua, yaitu sur qadiyah hamliyah dan sur qadiyah syartiyah. Apa sih perbedaannya? Jadi, sur qadiyah hamliyah adalah lafaz atau kalimat yang dirangkum untuk menerangkan suatu berita dengan tidak bergantung pada berita lain. Adapun sur qadiyah hamliyah sendiri dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama sur kuli fil ijab atau mujabah, di mana lafaznya itu yaitu setiap, semua, umumnya, semuanya, dan sebagainya yang menunjukkan adanya mahmul pada keseluruhan maudu. Contohnya, semua yang hidup pasti akan mati. Semua mahasiswa IAI Al-Zaitun beragama Islam. Kemudian, sur kuli fi salbi atau salibah, di mana lafaznya itu tidak ada satupun, tidak ada pun, tiada satupun, dan sebagainya yang menunjukkan tidak adanya mahmul pada keseluruhan maudu. Contohnya, tidak ada satupun yang dapat melawan takdir Allah, dan tiada satupun mahasiswa IAI Al-Zaitun yang percaya pada dukun. Kemudian sur kuli juz'i fil ijab atau mujabah, yaitu sebagian, banyak, sebagian besar, sedikit, dan sebagainya yang menunjukkan adanya mahmul pada sebagian maudu. Contohnya, sebagian mahasiswa terlambat masuk kuliah, dan contoh lainnya, banyak dari mereka yang tidak paham dengan ilmu mantik. Yang keempat, sur juz'i fi salbi atau salibah, yaitu lafaznya ada bahagian, menyenangkan, tidak, dan yang menunjukkan tiada mahmul pada sebagian itu. Contohnya, tidaklah semua wanita muslim menggunakan hijab atau menutup aurat. Dan contoh lainnya, tidaklah semua yang ada akan kita sukai. Selanjutnya, sur qadiyah syartiyah. Sur dalam qadiyah syartiyah adalah lafaz yang menunjukkan ukuran keadaan dan waktu, baik mengandung kelaziman antara dua qadiyah atau tidak. Gabungan di antara dua qadiyah dan dimasukkan di dalamnya ada syarat, seperti jika, bagaimanapun, sekiranya, dan sebagainya. Sur qadiyah syartiyah ada 2 macam, yaitu sur qadiyah syartiyah mutasyilah dan sur yang dibagi menjadi 4 macam, diantaranya sur kuli fil ijab atau mujabah adalah lafaz yang mengandung hukum kelaziman antara dua qadiyah pada semua keadaan dan waktu. Contohnya, ketika suatu bangsa mendalami ilmu pengetahuan, maka bangsa itu akan maju. Atau setiap kali kita berhati-hati, maka kita akan selamat. Kemudian sur kuli fi salbi atau salibah, yaitu lafaz yang menunjukkan hukum hilangnya kelaziman antara dua qadiyah pada semua keadaan dan waktu. Sedangkan lafaznya itu adalah pasti tidak. Contohnya, pasti tidak mudah jika tidak dikerjakan bersama-sama, atau pasti tidak akan berhasil usaha seseorang apabila dia bermalas-malasan. Kemudian sur juz'i fil ijab atau mujabah, yaitu lafaz yang mengandung hukum kelaziman antara dua qadiyah pada sebagian keadaan dan waktu yang tidak tertentu. Sedangkan lafaznya ialah bermakna terkadang. Contohnya, terkadang hujan yang lebat di suatu daerah maka akan terjadinya banjir. Atau terkadang apabila ada seorang murid yang bersungguh-sungguh maka ia akan memperoleh balasan. Kemudian sur juz'i fi salbi atau salibah, yaitu lafaz yang menunjukkan hukum hilangnya kelaziman antara dua qadiyah pada sebagian keadaan dan waktu tidak tentu. Sedangkan lafaznya ialah yang bermakna terkadang tidak. Contohnya, terkadang tidak semua yang kita inginkan maka akan kita dapatkan.
atau terkadang tidak terjadi bila ada seseorang murid yang bersungguh-sungguh lalu ia akan memperoleh balasan yang utama. Kemudian surqadiyah syartiyah munfasilah, yaitu lafaz yang memberikan pengertian tentang ukuran keadaan dan waktu yang mengandung hukum pertentangan atau tidak ada pertentangan antara dua qadiyah. Surqadiyah syartiyah munfasilah dibagi menjadi 4 macam, yaitu surquli fil ijab atau mujabah, yaitu lafaz yang menunjukkan adanya pertentangan antara ujung qadiyah dalam seluruh keadaan dan waktu. Adapun lafaz yang digunakan adalah yang memiliki makna selamanya atau selalu. Contohnya, mahasiswa IAIN Zaitun selalu hadir tepat waktu saat ada kelas, atau manusia yang sehat selamanya hidup di dunia. Adapun surquli fi salbi atau salibah, yakni lafaz yang menunjukkan hilangnya pertentangan antara dua ujung qadiyah dalam seluruh keadaan dan waktu. Adapun lafaz yang digunakan adalah yang memiliki arti tidak sama sekali atau tidak mungkin. Contohnya, tidak sama sekali manusia yang sehat dapat hidup selamanya di dunia, atau tidak mungkin ada kalanya bilangan itu ganjil atau genap. Kemudian surah juz'i fil ijab atau mujabah, yaitu lafaz yang menunjukkan adanya pertentangan antara dua ujung qadiyah dalam sebagian keadaan dan waktu yang tidak tentu. Adapun lafaznya adalah yang bermakna terkadang. Contohnya, terkadang ada kalanya keadaan cuaca itu panas atau dingin, atau terkadang ada kalanya waktu tidak membatasi manusia untuk beribadah dan berinovasi. Dan yang terakhir, surah juz'i fi salbi atau salibah, yakni lafaz yang menunjukkan pertentangan antara dua ujung qadiyah dalam sebagian keadaan dan waktu yang tidak tentu. Adapun lafaz yang digunakan adalah yang berarti tidak selalu. Contohnya, tidak selalu orang pintar itu akan berhasil, atau tidak selalu Arab Saudi itu hanya panas atau hujan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.